Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang begitu banyak dan begitu besar Allah taala berikan kepada kita semua. Baik nikmat yang berupa kebutuhan kita di dunia ini, yakni Allah memenuhi semua kebutuhan kita untuk hidup di dunia ini, yang berupa makanan, kemudian tempat tinggal, dan juga pakaian, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain. Terlebih lagi adalah yang berupa pemenuhan terhadap kebutuhan hati kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua untuk bisa beriman kepadanya, untuk bisa melaksanakan amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa berzikir kepadanya, yang dengan itu semua hati-hati kita akan menjadi hidup, akan menjadi lebih baik. Maka segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berusaha untuk terus memujinya. Tiada henti-hentinya kita berusaha untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya ada kekurangan-kekurangan di dalam kita memuji Allah taala dan juga di dalam kita beribadah dan bertakwa kepada Allah taala, maka tentunya kita harus menyadari itu semua adalah karena kelemahan kita, dan kita harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepadanya dan bertaubat kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu masjid-masjidnya Allah taala, yang mudah-mudahan pertemuan kita ini merupakan pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati olehnya, dan mudah-mudahan Allah taala di samping mempertemukan kita di dunia ini di dalam kebaikan-kebaikan, mudah-mudahan Allah juga mempertemukan kita kelak di akhirat di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, pada kesempatan kita malam hari ini kita akan melanjutkan kembali insyaallah taala, yaitu kajian kita terhadap sebuah kitab yang sangat penting untuk kita pelajari, karena membicarakan tentang perkara yang pokok dalam agama kita, yaitu kitab Aqidah Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, di mana kitab ini sudah kita pelajari semenjak beberapa waktu lamanya, dan kemarin sebelum Ramadan kita terakhir sampai pada pembahasan tentang syirik, ya, kemudian definisinya, macam-macamnya, yang mana kita sampai pada penjelasan penulis tentang bahwasanya syirik itu merupakan dosa yang terbesar, disebabkan karena banyaknya keburukan-keburukan dari dosa syirik ini. Dan kita telah membaca dari apa yang dijelaskan oleh penulis,
kalau tidak salah ada sekitar 5 poin yang sudah kita baca. Kita ulangi sedikit secara global. Beliau mengatakan bahwasanya syirik itu merupakan dosa yang terbesar karena syirik itu merupakan tashbihun lil makhluqi bil khaliq fi khasa'isil ilahiyah, di mana syirik itu merupakan bentuk sikap menyerupakan makhluk dengan sang pencipta di dalam kekhususan ketuhanan yang hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. Ya, sehingga ini merupakan kezaliman yang paling besar, di mana makhluk yang penuh dengan ketidaksempurnaan, ya, makhluk yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan cacat dan celaan, kok bisa-bisanya disamakan, ya, diserupakan dengan zat yang maha sempurna. Maka ini merupakan kezaliman yang sangat nyata. Maka karena itu merupakan kezaliman yang sangat nyata dan sangat besar, tentunya syirik adalah dosa yang sangat besar, apalagi berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara hal yang dijelaskan oleh penulis bahwasanya syirik memiliki bahaya yang sangat besar adalah Allah telah mengabarkan bahwa Dia tidak akan mengampuni orang yang tidak bertaubat dari kesyirikan. Anallaha akhbara annahu la yaghfiru liman lam yatub minhu. Allah mengabarkan bahwasanya Dia tidak akan mengampuni orang yang tidak bertaubat dari kesyirikan. Ini merupakan dosa yang istimewa. Istimewa apanya? Bahayanya, bukan istimewa baiknya, ya. Dosa yang istimewa bahayanya. Ini karena dosa-dosa yang lain yang derajatnya di bawah kesyirikan masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, mungkin dengan sebab-sebab yang lain, ya kan, sebab-sebab misalnya adalah sebab karena musibah-musibah yang besar yang menimpa seseorang sehingga dosa-dosanya diampuni, atau mungkin karena seseorang itu memiliki kebaikan yang sangat besar sehingga dosa-dosanya itu juga diampuni. Akan tetapi dosa syirik tidak akan mungkin diampuni dengan sebab apapun, kecuali apabila seorang yang melakukan syirik itu ketika masih di dunia dia bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan meninggalkan kesyirikannya, maka itulah dia akan diampuni. Tapi kalau tidak bertaubat, maka Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa, diantaranya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dia disekutukan, ya. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Dia mengampuni apa saja yang di bawah kesyirikan. Tapi itu tidak untuk semua manusia. Tidak untuk semua yang melakukan dosa-dosa di bawah kesyirikan pasti diampuni, tidak, tetapi apa? Liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Makanya para ulama ketika berbicara tentang dosa besar yang derajatnya di bawah kesyirikan, mereka mengatakan pelaku dosa besar seandainya tidak bertaubat dari dosa besarnya, nanti di akhirat tahta masyiatillah. Apa maknanya? Di bawah kehendak Allah Ta'ala. Maksudnya bisa saja Allah berkehendak untuk mengampuni dia dengan sebab-sebab tertentu, atau bisa saja Allah tidak mengampuni dosa-dosa tersebut, sehingga dosa-dosa tersebut menuntut orangnya itu untuk diazab di dalam neraka. Ya, walaupun seandainya dia adalah pelaku seorang yang memiliki keimanan, memiliki keislaman, masih orang yang sah syahadatnya, maka walaupun dia diazab di neraka, insyaallah dia masih berkesempatan untuk mendapatkan syafaat dan masuk ke dalam surga. Tetapi berkaitan dengan dosa tersebut, para ulama mengatakan tahta masyiatillah, yaitu tidak selalu diampuni oleh Allah Ta'ala. Bahkan ada orang yang diazab disebabkan karena dosa-dosa besar tersebut. Nah, ya, jadi yang kedua ini, bahwasanya Allah Ta'ala mengabarkan bahayanya dosa syirik, dia tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala dengan sebab apapun, kecuali jika seorang yang melakukan syirik itu bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Maka hendaknya kita mempelajari kesyirikan-kesyirikan agar kita bisa bertaubat darinya sesegera mungkin, ya. Jangan sampai kita tunda-tunda. Kalau ada kesyirikan yang ini pernah kita lakukan, hendaknya kita segera meninggalkan dosa tersebut.
Kemudian yang ketiga di antara bahaya kesyirikan yang sudah kita baca juga, annallaha akhbara annahu harramal jannata 'alal musyrik wa annahu mukhalladun fi nari jahannam. Bahwasanya Allah taala mengabarkan dia mengharamkan surga bagi orang yang berbuat syirik. Bagi orang yang musyrik tidak akan masuk dalam surga. Ya. Dan bahwasanya dia kekal selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Inilah bahayanya dosa syirik. Ya. Berbeda dengan dosa besar yang tadi saya sebutkan, seandainya dia masuk dalam neraka, ya, karena tuntutan dosa besar tadi tidak diampuni misalkan, ya, maka orang tersebut masih kemungkinan untuk dikeluarkan dari neraka dengan sebab syafaat. Tetapi orang yang masuk neraka karena sebab dosa syirik besar, maka tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Kemudian yang keempat, bahwasanya syirik itu menghapuskan seluruh amal. Anna syirka yuhbitu jami'al a'mal. Bahwasanya kesyirikan itu menghapuskan seluruh amalan. Sehingga walaupun misalnya orang itu melakukan banyak amal ibadah, ya, seperti sholat, puasa, zakat, kemudian haji dan lain sebagainya, tetapi dia melakukan dosa syirik besar. Perhatikan ya, dosa syirik besar, karena nanti ada pembagian syirik menjadi syirik besar dan syirik kecil. Jadi apabila dosa syirik besar dilakukan, ya, maka bisa jadi, ya kan, orang tersebut amalan-amalan soleh yang dia lakukan itu akan sia-sia. Sholatnya tidak dianggap lagi, hajinya tidak dianggap lagi, sedekahnya juga demikian, ya, karena dia melakukan syirik besar yang bisa menghapus amalan-amalan seluruhnya. Ya, baik. Tentunya kalau dia itu melakukannya dengan ilmu, mengetahui, ya, bahwasanya ini adalah merupakan dosa, ya. Baik. Jadi itu merupakan bahaya yang sangat besar sekali. Makanya jangan sampai kita itu menyia-nyiakan amal soleh yang sudah kita lakukan dengan sepenuh tenaga kita, berhaji, ya, kemudian sholat, kemudian mengeluarkan harta yang sebanyak-banyaknya dengan harapan untuk mendapatkan pahala besok di akhirat. Jangan sampai kita menyia-nyiakan hal ini semua dengan sebab melakukan kesyirikan yang besar. Apa contohnya kesyirikan yang besar? Berdoa kepada selain Allah, ya kan? Berdoa kepada selain Allah. Terus apa lagi? Mendekatkan diri kepada makhluk dengan menyembelih hewan, ya, atau dengan bernazar, ya, atau mungkin merasa takut dengan rasa takut ibadah yang seharusnya itu ditujukan kepada Allah Ta'ala malah ditujukan kepada selain Allah. Maka ini juga bisa terjerumus dalam syirik besar. Dan ini nanti kita akan pelajari insyaallah Ta'ala, ya, akan kita pelajari, ya, di antara contoh-contoh tersebut agar kita mengetahui, oh ternyata ini syirik besar, harus kita jauhi. Kemudian yang ke berapa ini? 6, ya. Annal musyrika halalud dam wal mal. Bahwasanya orang yang syirik, ya, orang musyrik itu darah dan hartanya itu halal menurut syariat Islam. Ya. Darah dan hartanya itu halal, ya. Jadi tidak terhormat darah dan hartanya. Ya. Akan tetapi berkaitan dengan masalah ini kemarin sudah kita, ini pada pertemuan yang terakhir itu sudah kita sampaikan, meskipun ini hukum yang kita terima demikian, bahwasanya darah dan harta orang yang musyrik itu halal, akan tetapi dalam penerapannya kita harus berhati-hati, ya, tidak sembarangan kita itu boleh menumpahkan darah orang yang musyrik ataupun darah orang yang kafir, ya. Apalagi darah orang yang asalnya Islam kita tuduh sebagai orang yang musyrik. Wah, ini bahaya lagi, lebih berbahaya lagi, ya. Makanya dalam masalah-masalah seperti ini kita harus berhati-hati. Berkaitan dengan darah manusia, berkaitan dengan harta manusia, maka di situ ada pemerintah kaum muslimin yang menjadi istilahnya payung dari amalan-amalan kita, yang mana mereka yang seharusnya bertindak dalam masalah ini. Seperti yang kemarin kita bacakan dari firman Allah Ta'ala, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum, ya. Allah Ta'ala mengatakan, bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kalian dapatkan mereka. Nah, ini kan kalau difahami atau dibaca ayat ini begitu saja dan difahami langsung, ditelan begitu saja secara zahir dari ayat ini, seakan-akan kita boleh, ya enggak, ketemu orang musyrik di mana pasar, bunuh saja. Enggak boleh seperti itu,
Di sini ada aturan-aturannya, dan itu aturan-aturan itu ya kan diambil dari apa? Pendalaman syariat ini secara menyeluruh. Ya. Pendalaman syariat ini secara menyeluruh. Berkaitan dengan fikih, jihad misalnya ya, itu dipelajari secara menyeluruh sehingga mendapatkan kesimpulan bahwasanya ini ketika terjadi peperangan. Ya kan? Peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir, ya, bukan dalam kondisi damai seperti kita di satu negeri Indonesia misalkan, ya kan, di mana kaum muslimin hidup berdampingan dengan orang-orang selain Islam, itu kan damai, ya kan, nggak boleh seperti itu kemudian menumpahkan darah mereka, tidak boleh sama sekali. Akan tapi ketika ada satu kaum kafir kemudian memerangi satu kaum mukmin, orang kaum muslimin gitu ya, terjadi peperangan, maka ketika itulah diterapkan ayat ini, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, dalam kondisi perang seperti ini ya. Nah, tentunya itu juga melihat pada masalah dan madarat juga nantinya. Taib. Apa yang kita baca dari penjelasan penulis adalah sampai sini kemarin ya, sampai pada poin ini bahwasanya musyrik itu halal darah dan hartanya. Maka kita sekarang akan nambah ya pembelajaran kita dari kitab ini, yaitu poin berikutnya tentang bahayanya dosa syirik. Penulis mengatakan anna syirka akbarul kabairi, bahwasanya syirik itu adalah dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini penulis membawakan dalil, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahu dengan dosa besar yang paling besar? Dosa-dosa besar yang paling besar. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, atau ingin menyampaikan kepada para sahabat tentang macam-macam dosa-dosa besar, tetapi beliau menggunakan uslub gaya bahasa seperti ini, ala unabbiukum, ketahuilah aku akan memberitahukan kepada kalian, atau maukah kalian aku beritahu, gitu kan? Ketahuilah aku akan memberitahukan kepada kalian. Ini uslub gaya bahasa yang menarik perhatian agar para sahabat itu memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka para sahabat pun menjawab, qulna bala ya Rasulullah, kami mengatakan iya wahai Rasulullah, kami mau disampaikan hal tersebut, ya kan? Jadi para sahabat sudah memberikan perhatiannya ya. Maka beliau SAW mengatakan al-isyraku billah wa uququl walidain, dan seterusnya al-hadis. Beliau mengatakan dosa besar yang paling besar adalah syirik kepada Allah Ta'ala dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya, kemudian belum menyebutkan dosa besar yang lain, diantaranya atau yang tidak salah adalah syahadatu zur wa qaulu zur, ya, yaitu persaksian palsu, ya, berucap kepalsuan atau kedustaan, mengatakan dusta, perkara yang dusta. Ini juga termasuk apa? Dosa yang paling, atau dosa besar yang paling besar, besar. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui dosa-dosa itu sebagaimana amalan soleh itu bertingkat-tingkat. Amal soleh kita ketahui ada tingkatan-tingkatannya, ya. Ada tingkatan amal soleh yang paling berat atau yang paling besar, ada tingkatan amal soleh yang lebih ringan dari itu, dan seterusnya. Maka demikian juga dosa-dosa. Dosa-dosa itu bertingkat-tingkat. Ada dosa yang lebih berat dibandingkan dosa yang lain, ada dosa yang ringan. Sehingga para ulama itu membagi dosa itu secara garis besar menjadi dua. Ada yang disebut dengan al-kabair, dosa-dosa besar, dan ada yang disebut dengan as-saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Dan ini pembagian seperti ini ya berlandaskan ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, ya. Maka para ulama menyatakan dosa-dosa besar yang ada, ya, itu pun masih bertingkat-tingkat. Itu pun masih bertingkat-tingkat. Di antara dosa-dosa besar tersebut
ada dosa yang sangat-sangat besar yang tadi kita katakan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apapun kecuali orangnya bertaubat. Dan itulah yang dimaksud dengan kesyirikan. Dosa yang paling besar, dosa besar yang paling besar. Ya. Maka di sini walaupun Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu rangkaian, ya, al-isyraku billah, uququl walidain, syirik kepada Allah, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, kemudian apa tadi? Perkataan dusta ataupun persaksian palsu, ya. Ini semua meskipun disebut sebagai dosa besar, tetapi tingkatannya berbeda. Tingkatannya apa? Berbeda. Kalau uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, dan yang selainnya yang disebutkan setelahnya, maka itu dosa besar yang kita memang meyakini sangat besar dosa tersebut, tetapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak sampai menjadikan pelakunya kafir. Tetapi al-isyraku billah ini adalah dosa yang bisa menyebabkan pelakunya itu keluar dari Islam, yang bisa menyebabkan pelakunya itu kehilangan pahala dari semua amal soleh yang dia lakukan, yang bisa menyebabkan pelakunya itu apa? Kekal selamanya di dalam neraka. Ya. Ini dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut oleh para ulama dia adalah apa? Akbarul kabair. Dosa besar yang paling besar. Nah, kemudian di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan, ini penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang menerangkan kepada kita tentang kenapa sih syirik itu adalah dosa yang paling besar. Dosa besar yang paling besar, ya. Jadi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ingin memahamkan kepada kita bahwasanya memang benar dosa syirik itu adalah dosa besar yang paling besar. Maka beliau mengatakan, qala al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, akhbara subhanahu anna al-qasda bil khalqi wal amri ay yu'rafa bi asma'ihi wa sifatihi wa yu'bada wahdahu la yushraka bihi wa ay yaquma an-nasu bil qisti. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa tujuan penciptaan dan perintah, jadi Allah taala itu perbuatannya, ya, secara global itu ada dua, al-khalqu wal amru. Perbuatan Allah, ya, perbuatan Allah secara global ada dua, al-khalqu wal amru. Al-khalqu itu mencipta, ya, mencipta makhluk ataupun mencipta kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa sehingga takdir apa yang terjadi di alam semesta itu masuk dalam bagian apa? Al-khalqu, ya. Adanya daun yang jatuh dari dahan sebuah pohon kemudian mengenai suatu tempat di bumi, itu kan sebuah kejadian, itu bagian dari al-khalqu, penciptaan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Adanya kita, ya, terlahir di muka bumi ini sebagai orang Indonesia misalnya, itu adalah al-khalqu, takdir, ya, penciptaan, ya. Adapun al-amru itu adalah perintah Allah taala terkait dengan penjelasan Allah Ta'ala tentang perkara-perkara yang dicintainya dan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu perintah, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan Allah melarang sesuatu larangan, jangan kamu dekati zina, ya, tinggalkanlah khamr misalkan. Ini adalah al-amru, syariat. Jadi syariat itu adalah apa? Al-amru. Nah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam perbuatannya itu tidak mungkin Allah melakukan sebuah perbuatan yang sia-sia. Artinya apa? Pasti Allah Ta'ala melakukan perbuatan yang punya tujuan dan hikmah. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa tujuan dari Allah mencipta dan tujuan dari Allah Ta'ala memberikan perintah syariat adalah apa? Ini yang harus kita fahami. Ay yu'rafa bi asma'ihi wa sifatihi, agar Allah Ta'ala itu dikenal dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini agar kita itu mengenal Allah Ta'ala dengan kesempurnaan dirinya, dengan kesempurnaan sifat-sifatnya dan juga keindahan nama-namanya.
Sehingga kita memahami setelah mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala zat yang maha sempurna, ya kan, yang maha indah, maha perkasa, maha kuat, maha mengetahui segala sesuatu, maha mendengar, dan seterusnya tentang kesempurnaan Allah. Kita menjadi memahami bahwasanya yang berhak disembah, diibadahi hanyalah Dia. Maka di sini Syekh mengatakan, Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, tujuannya adalah apa tadi? Agar Allah diketahui, dikenal dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, wa yu'bada wahdahu la yusyraka bihi. Yang kedua apa? Agar Allah Ta'ala disembah, satu-satunya Dia yang disembah dan tidak disekutukan. Tujuan ini, ya kan? Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, dan alam semesta ini diciptakan oleh Allah Ta'ala, dan juga tujuan Allah Ta'ala memberikan syariat agar kita mengenal Allah, agar kita beribadah kepada Allah satu-satunya, tidak kepada yang lain, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun. Wa ayyaquman nasu bil qisti, dan tujuan yang berikutnya adalah apa? Agar manusia itu menegakkan keadilan, agar manusia menegakkan keadilan, agar dia berbuat dengan cara yang adil, dengan cara yang tepat, ya, tidak keliru. Ya, makanya Allah Ta'ala memberikan aturan-aturan, memberikan syariat, ya. Jangan sampai kita itu menganggap aturan-aturan Allah Ta'ala itu mengekang kita, menyusahkan kita. Tidak, bahkan itu Allah Ta'ala memberikan aturan-aturan agar kita itu bisa bertindak dan bersikap semestinya, adil, qist, gitu ya. Al-qist bil qisti wa huwal adlu, yaitu keadilan. Alladzi qamat bihi samawati wal ardu, yang dengan keadilan itu langit-langit dan bumi akan menjadi tegak. Ya, memang demikian, ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika umat manusia itu banyak yang menegakkan keadilan, dalam artian apa? Perbuatan-perbuatan yang tepat, yang semestinya yang harus dilakukan oleh manusia, tidak merusak, ya kan? Tidak berbuat zalim, maka Allah Ta'ala dengan kehendaknya menegakkan langit dan bumi. Tapi ketika manusia itu sudah mulai meninggalkan al-qist, meninggalkan keadilan, ya, maka sedikit demi sedikit langit dan bumi itu pun akan menjadi semakin banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi. Sampai akhirnya ketika keadilan itu sudah hilang secara besar, yakni pokok dari keadilan yang itu adalah tauhid itu sudah tidak ada lagi di muka bumi, maka Allah Ta'ala menghancurkan langit dan bumi dengan mendatangkan hari kiamat. Itu. Makanya nanti hari kiamat terjadi ketika manusia itu sudah tidak ada yang menyembah Allah. Tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak ada satupun di antara manusia yang menyebut Allah Ta'ala, yang apalagi menyembahnya, menyebut saja tidak. Ya kan? Ya, ini kiamat akan tegak pada orang-orang yang memang mereka adalah serusak-rusaknya manusia. Itu. Sehingga keberadaan manusia yang menegakkan tauhid, yang beribadah kepada Allah Ta'ala, sebenarnya dia, ya, memiliki dalam tanda kutip andil, ya, untuk agar alam semesta ini tetap terjaga. Dengan apa tadi? Dengan kita bertauhid kepada Allah, dengan kita menegakkan syariat. Tapi apabila meninggalkan syariat Allah, berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, maka dia yang memiliki andil untuk merusak alam semesta. Yang itu. Baik. Jadi Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, tujuan Allah mencipta dan memberikan perintah adalah agar Allah dikenal dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, agar Allah satu-satunya zat yang diibadahi, tidak disekutukan, dan agar manusia menegakkan keadilan, ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qisti. Sungguh kami telah mengutus para rasul kami dengan membawa al-bayyinat, penjelas-penjelas, bukti-bukti nyata. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami menurunkan bersama dengan para rasul itu kitab suci. Ya, Nabi Muhammad SAW mendapatkan kitab suci Al-Quran, Nabi Musa mendapatkan kitab suci Taurat, Nabi Isa mendapatkan kitab suci Injil, dan lain sebagainya. Para rasul dibawakan bersamanya diturunkan bersamanya kitab-kitab suci dari Allah Ta'ala.
Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Kami turunkan bersama mereka Alkitab dan Al-Mizan, yaitu timbangan. Timbangan untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Timbangan untuk menimbang mana yang hak, mana yang batil. Liyaquman nasu bil qisti. Tujuannya adalah agar manusia itu menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan. Jadi keadilan, al-qistu atau al-adlu, keadilan ini merupakan tujuan yang sangat pokok, ya, yang Allah canangkan di dalam Allah Ta'ala mencipta dan memerintah agar tegak yang namanya keadilan. Fa akhbara subhanahu annahu arsala rusulahu wa anzala kutubahu liyaquman nasu bil qisti. Kata Imam Ibnu Qayyim, Allah mengabarkan bahwasanya Dia mengutus para rasulnya, Dia menurunkan kitab-kitab sucinya agar manusia menegakkan keadilan, wa huwal adl, yaitu keadilan. Lalu beliau mengatakan, perhatikan ini kalimat ini ya, wa min a'zamil qisti at-tauhid, dan keadilan yang paling besar adalah apa? Tauhid. Inilah keadilan yang paling besar. Jadi keadilan itu banyak ya, bentuk keadilan itu banyak ya. Contoh misalnya apa? Orang tua bersikap adil kepada anak-anaknya. Kalau memberi satu orang anak, yang lain juga dikasih. Ya, walaupun mungkin besarannya tidak mesti harus sama, ya kan? Mosok yang apa SMA dikasih uang saku sama dengan uang saku yang dikasih kepada anak TK, ya kan? Kan nggak pas gitu kan. Tetapi tetap dikasih, gitu. Sama-sama dikasih, gitu. Kalau misalkan orang tua ini punya harta yang banyak, ya kan, ngasih jatah kepada anak-anaknya, semuanya dikasih. Jangan pilih kasih. Si fulan yang seneng, yang hatiku seneng kepadanya, tak kasih ini, yang lain nggak dikasih. Nah, ini nggak benar, ya kan? Jadi itu keadilan, contoh bentuk keadilan. Tapi keadilan yang ini masih kalah besarnya dibandingkan satu keadilan yang paling besar, yaitu apa? At-tauhid. Keadilan itu sebenarnya apa sih artinya? Arti keadilan itu apa? Di antara para ulama ada yang menerangkan keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya yang pas, ya, menempatkan sesuatu pada posisinya yang tepat. Itu keadilan, kan gitu, ya. Contohnya apa? Contohnya ketika ada laki-laki dan perempuan, maka ditempatkan pada posisi yang tepat. Nggak harus sama, ya, antara laki-laki dengan perempuan. Tadi yang saya contohkan, orang anak SMA dengan anak TK, ya kan? Apakah adil itu harus sama uang sakunya? Kan tidak. Maka ditempatkan pada posisinya yang tepat, ya. Beri uang saku kepada anak TK sekian, anak SMA ya tidak harus sama, kan gitu. Intinya keadilan itu bukan harus sama, tetapi apa? Keadilan itu adalah menempatkan sesuatu pada posisinya yang tepat. Nah, sekarang ketika kita berbicara tentang hak-hak Allah disembah, diibadahi, maka ini apakah ada yang berhak untuk menerima hak ini? Apakah ada yang berhak untuk diminta dalam semua kebutuhan kita? Kan nggak ada. Apakah ada yang berhak untuk kita itu bersandar kepadanya? Kita ingin apa-apa, pokoknya tergantung pada si fulan, karena dia yang saya anggap pasti bisa mewujudkan keinginan saya, tapi dia bukan Allah. Apakah ada yang seperti itu? Nggak ada, ya kan? Semuanya yang menguasai adalah Allah, sehingga hajat kebutuhan manusia itu semuanya tergantung atau digantungkan kepada siapa? Allah SWT. Itu yang hak, itu yang adil, kan gitu. Maka peribadahan-peribadahan itu semua yang tepat, yang sesuai dengan keadilan adalah apa? Ditujukan hanya kepada Allah. Dan ini adalah keadilan yang paling besar karena berkaitan dengan hak yang terbesar, haknya zat yang menciptakan alam semesta seluruhnya, ya. Maka a'zamul qist at-tauhid wa huwa ra'sul adli wa qiwamuhu. Bahkan tauhid ini merupakan apa? Ra'sul adli. Ra's itu apa? Kepala, ya. Pokoknya keadilan, ya.
atau kepalanya keadilan, wa qiwamuhu, dan penopang utamanya keadilan. Artinya apa? Kalaupun tangan itu ada, kaki itu ada, tapi kepalanya enggak ada, apakah jadi manusia? Mayit, ya kan? Tidak lagi jadi manusia. Demikian pula keadilan. Misalkan ada orang yang berusaha bersikap adil kepada anaknya, kepada istrinya, kepada tetangganya, kepada masyarakat, semuanya bersikap adil. Tapi kepada Allah tidak bersikap adil. Tidak mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama artinya manusia kehilangan kepala. Tidak disebut manusia. Maka itu tidak disebut orang yang adil. Maka orang yang menyembah selain Allah bukanlah orang yang adil. Ya enggak? Bukan orang yang adil. Dia adalah orang yang zalim karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka dikatakan selanjutnya wa inna syirka zulmun. Tauhid itu adalah keadilan terbesar dan kesyirikan itu adalah kezaliman. Tauhid adalah keadilan terbesar dan kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Kata beliau, masih perkataan Ibnu Qayyim ini, fasyirku azlamu zulmi. Maka kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar, kezaliman yang paling zalim. Wat tauhidu a'dalul adli, dan tauhid adalah keadilan yang paling besar. Fama kana ashadda munafatan li hadzal maqsudi fahuwa akbarul kabairi. Maka apa saja yang dia itu sangat-sangat bertentangan dengan tujuan ini, tujuan apa tadi? Tujuan penciptaan dan perintah apa tadi? Menegakkan keadilan, ya kan? Maka apa saja yang bertentangan dengan tujuan yang utama ini, yaitu menegakkan keadilan, yaitu tauhid, fahuwa akbarul kabair. Maka dia adalah apa? Dosa besar yang paling besar. Karena sangat bertentangan dengan apa tadi? Tujuan dari seluruh yang Allah Ta'ala lakukan, dari mencipta ataupun memberikan perintah, ya. Masih ada lanjutannya ini? Lanjut atau sudah adzan isya, ya. Mungkin kita nanti lanjutkan pada tanggung sebenarnya sih. Ya, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang saja, ya, karena sudah masuk adzan isya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita di waktu yang lain, ya, untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini, Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada kita dengan manfaat yang besar. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk tetap terus beribadah kepadanya sampai Allah Ta'ala mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.